Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Sampai qala al-Fudail bin Iyad. Qala dawuh sapa al-Fudail bin Iyadin Syekh Fudail bin Iyad. Dawuhipun tarkul amali utai tinggal ngamal min ajlin nasi krana arai menungso iku riyaun riya. Wal amalu utawi ngamal min ajlin nasi krono arahe menungso iku syirkun syirik. Syekh Fudail bin Iyad dawuh meninggalkan suatu ibadah, suatu amalan karena takut dianggap riya oleh manusia, oleh orang lain, itu adalah riya. Itu riya, itu sendiri riya. Jadi tinggal amal karena manusia riya. Wedi. Karena wedi diarani riya, justru itu riya kalau dia sampai meninggalkannya. Lalu ketika dia beramal min ajlin nasyirkun, ketika dia beramal melakukan ibadah apapun niatnya karena manusia, bukan hanya riya, tapi itu adalah syirik, menduakan Allah. Lalu wal ikhlasu utai ikhlas. Lalu yang ikhlas seperti apa? Wal ikhlasu utai ikhlas iku ayu afiyaka yen to marasake ing sira menolong Allah, memberikan kemudahan kepada kita sapa Allah Gusti Allah minhuma saking karo-karone tinggal amal krana manungsa lan lakoni amal krana manungsa. Jadi ikhlas itu ketika kita diberi pertolongan Allah di dalam beramal ya karena Allah, tidak karena ada unsur riya karena manusia. Ketika kita tidak melakukannya juga karena Allah, bukan karena manusia. Itulah ikhlas menurut Syekh Fudail bin Iyad. Wa makna kalamihi utai maknane dawuh Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Lalu arti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Fudail bin Iyad, tinggal amal riya, melakukan amal karena manusia, syirik, maknanya adalah yang dimaksud adalah annaman temen senewa azama kang nejo sapa man, azam merencanakan ala ibadatin ing atase ibadah, wa taraka halan tinggal sapa man ing ibadah makhofatan krana wedi ayyaroha ing yen to ningali ing ibadah sapa annasu menungso, fa huwa mongko utawi man iku murain wong kang riya, murain wong kang pamer. Li annahu krana setuhune man iku tarkul amali tinggal sapa man ing amal li ajlin nasi krana arahe menungso. Jadi yang dimaksud oleh maksud kalian dawuhipun Syekh Fudail bin Iyad itu bahwasanya ketika ada orang azam berencana melakukan amal, melakukan ibadah, niat arep jamaah di masjid, niat arep salat duha, melakukan sholat tahajud di masjid atau melakukan amalan-amalan di tempat terbuka, tapi dia urungkan karena takut ia lakukan itu riya oleh orang. Jadi dia takut dianggap riya oleh orang. Orang yang seperti itu melakukan hal seperti itu, itulah orang yang riya. Karena dia meninggalkan amal itu karena manusia, bukan karena Allah. Takut mbok diarani riya dening wong. Itu sendiri riya. Amma lau tarokaha anapun lamun tinggal sapa man ing ibadah liusalliyaha drapun salat sapa man ing salat, supaya melakukan salat tersebut fi khalwati ing dalam persepen, dalam keadaan tingkah tidak diketahui orang, dalam keadaan sepi. Fahadha mongko tawi tarkuha, mongko ta iki tarkuha meninggalkan amalnya krono
supaya mau sholat di tempat yang sepi iku mustahabun dan anjuraken atau mustahabun dan sunahaken apa hadza illa kecuali tidak disunahkan, kecuali tidak dianjurkan antakuna yen to ono pengibadah iku faridotan ibadah fardu, ibadah yang wajib, au zakatan atau yang dilakukannya adalah zakat, zakat wajib, wajibatan kang wajib, au yakuna utawa yen to ono sapa man atau setidaknya dia adalah iku aliman wong kang alim. Wong alim ya qtada kang den enut sapa bihi alim. Fal jahru mongko utawi ngedeng terang-terangan melakukan amalan itu bil ibadati kelawan ibadat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono farido zakatan wajibatan au aliman yuqtada iku afdalu lebih utama. Kecuali tidak dianjurkan, artinya tidak usah dilakukan di tempat yang tersembunyi, tidak usah umpet-umpetan, kecuali ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah fardu, sholat wajib 5 waktu seumpama, nggak usah diumpet-umpetakan, nggak usah takut dilihat orang, pun monggo dibuka mawar, artinya lakukanlah di tempat terbuka, ikut jamaah di masjid, di musola, atau memberikan zakat wajib, zakat mal atau zakat fitrah, berikan terang-terangan biar dilihat orang, karena itu adalah ibadah wajib, tidak usah disembunyikan, tidak usah ditutup-tutupi. Atau yang melakukan amalan tersebut itu adalah orang alim melakukan amalan sunnah yang bukan wajib. Nah, dia melakukannya di tempat terbuka. Nah, tujuannya apa? Supaya diikuti oleh jamaahnya, itu lebih utama. Karena apa? Motivasi jamaah. Fal jahru bil ibadati fi dzalikal afdal. Tapi bahkan memperlihatkan ibadah wajib atau melakukan amalan dengan terang-terangan tapi dilakukan oleh orang alim, yang orang alim itu biasanya itu diikuti atau ditiru, dicontoh oleh jamaahnya, memperlihatkan atau menjaharkan, ngedengaken, menampakkan ibadahnya itu lebih utama dengan harapan diikuti oleh jamaah bagi orang alim. Wa kama annariya alan kaya temesune riya iku muhbitun nglebur apa riya lil amali maring amal, kadzalika kaya mengkono-mengkono riya muhbitul amal atasmi'u utawi mashhuraken ngamal. Begitu juga menjadi suatu amalan yang sia-sia, yang amalannya itu dilebur, tidak diterima oleh Allah, kita melakukan tasmi', memasyhurkan, mempublikasikan ibadah, itu juga melebur pahala, melebur amalan kita. Jadi melakukannya kono pencitraan, kayak zaman sakniki ibadah diupload, difoto, diupload di FB, ning napa media-media sosial. Tujuannya apa? Ben orang lain tahu, ben teman-temannya tahu, ben diketahui orang banyak ahli ibadah, melakukan sholat tarawih, melakukan kebaikan-kebaikan untuk pencitraan atau untuk memempa dukungan, itu sia-sia, ibadahnya sia-sia. Artinya apa yang ia lakukan itu tidak sama sekali tidak diterima oleh Allah. Di dunia nggak masalah, artinya di dunia no problem, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Amal itu tidak diterima karena amalannya itu tasmi'. Nah, yang lebih spesifik di dalam tasmi' di sini itu apa? Tasmi' itu apa sendiri? At-tasmi' huwa utai tasmi' mempublikasikan ngrongok-ngrongokna ibadah. Iku ayak malah yen to ngamal sapa wong lillahi krana Gusti Allah taala fil khalwati ing dalam tingkah persepen, sumayu hadisu mongko nulin cerita-ceritaake sapa man sapa wong annasa ing menungso bima kelawan ngamal amila kang ngamal sapa man ing ma. Jadi tasmi yang melebur amalan adalah ayak mala lillahi ta'ala fil khalwah. Di dalam persepen dia melakukan ibadah
sholat malam, wirid, dzikir, tadarus di dalam kesendiriannya, niatnya lillahi ta'ala. Tapi kemudian di suatu saat atau di pagi harinya dia menceritakan amalnya dia lakukan kepada orang lain, ben orang lain tahu dia itu ahli qiyamul lail, dia itu ahli wirid, dia itu bila diketahui wong nek aku ke wirid sedina semene, sholat hajate sekian, sholat sunnahnya sekian rakaat, aku ke ahli sodako, saya sodako dengan tersembunyi, artinya dengan samar-samar diberikan kepada orang, menyumbang dengan menyamarkan nama, diatasnamakan bantuan santunan dari hamba Allah. Nah, setelah itu dia mempublikasikannya, tahu nggak hamba Allah yang dimaksud sing yang nyumbang masjid itu siapa? Lalu siapa itu yang menyumbang hamba Allah itu siapa sebenarnya? Dia menceritakan hamba Allah itu saya loh, yang menyumbang 100 juta untuk masjid itu saya. Jadi hamba Allah itu saya. Dia seperti itu. Itu namanya tasmid, memasyhurkan, mempublikasikan amalan yang tadinya niatnya karena Allah di dalam kesendiriannya, di dalam orang lain tidak tahu, tapi kemudian menceritakan supaya orang lain tahu. Apa yang ia lakukan itu muhbitun, ngerusak, ngelebur maring ngamal. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah dawuh, man utawi sapane wong iku sami'a ngrungokaken sapa man, sami'a mongko meleh-melehaken ing man sapa Allah, sami'a mongko meleh-melehaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Waman utai sapane wong barang siapa iku ro'a pamer riya sapa man di dalam beramal, ro'a mongko yo meleh-melehake sapa Allah Gusti Allah bihi ing man. Jadi barang siapa yang mempublikasikan amalannya supaya diketahui orang lain oleh manusia, suatu saat nanti Allah akan menjelekkan dirinya. Suatu saat Allah akan membeberkan keburukan-keburukan amalan yang ia lakukan itu. Yaitu karena apa? Niatnya tidak karena Allah. Diwelehna karo Gusti Allah. Ini loh si fulan, dia bersedekah bukan karena aku, tapi karena ingin pujian, karena ingin dianggap dermawan, karena ingin dianggap ahli ibadah dan segala macam. Begitu juga orang yang riya pamer, man ro'a Allahu bi. Barang siapa yang pamer riya, suatu saat Allah juga akan meleh-melehaken. Allah akan membuka aib, keburukan, kejelekan amalan yang ia lakukan, yang tidak karena Allah tapi ada tendensi selain Allah, ada harapan selain Allah. Qala dawuh sapa ulama, salah seorang ulama berkata, fa in kana mongko lamun ono sapa man iku aliman wong alim, yuk tada kang den enut sapa ya sapa bihi alim, wa dzukira lan nutur sapa alim, menyebutkan, menceritakan dalika ing mengkono-mengkono amal, tang syaiton krono nrenghinasaken, untuk memotivasi, untuk membuat biar jadi spirit biar mompa semangat lisami'ina maring wong kang ngrungokaken kabeh, kepada hadirin, kepada jamaahnya, kepada sameknya, liya'lamu supaya yen to ngamal, liya'malu supaya yen to ngamal sapa sami'in bihi kelawan ngamal, fala basa mongko ora apa-apa, fala basa mongko ora bahaya, fala basa mongko mboten napa-napa. Salah seorang ulama berkata, ketika yang mempublikasikan amalan-amalan yang dilakukan itu adalah seorang alim, yang orang alim tersebut adalah orang yang diikuti oleh jamaahnya, oleh umatnya. Di dalam tausiahnya, di dalam pidatonya, dia menceritakan apa yang ia lakukan, sedekahnya, wiridnya, atau tadarusnya. Tujuan ia menceritakan itu supaya samek, pendengar, umatnya, kaumnya, jamaahnya itu ikut termotivasi, ikut mengikuti langkah ibadah yang ia lakukan. Tujuannya itu untuk memotivasi orang lain, memotivasi jamaah, maka boten nopo-nopo. Artinya boleh.
Kalau itu alim yuktada bih, alim yang menjadi contoh bagi kaumnya. Fala ba'sa, tidak apa-apa. Qala dawu sapa Al-Marzabani, Syekh Al-Marzabani rahimahullahu taala alaih. Syekh Marzabani dawuh yahtaju hajat, butuh sapa al-musolli wong kang salat ila arba'i khisalin maring papat piro-piro pakerti. Jadi orang yang melakukan sholat itu membutuhkan 4 hal. Hatta turfa'as drapun to supaya sehingga den luhuraken apa sholatuhu sholate musolli. Jadi agar sholatnya itu diangkat diterima oleh Allah, seorang yang melakukan sholat itu seyogianya melakukan 4 hal, harus membutuhkan 4 hal supaya sholatnya diterima, diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Huduril qalbi, yang pertama adalah huduril qalbi. Wa syuhudil aqli, sing nomor kalih niku syahid, hudur, nggih hadir akal, pikiran. Wa khudu'il arkani, lan DP-ne anggota badan. Khudu niki tunduk, merendahkan diri. Khadu ayah, do'u khudu'an, merendahkan diri, tunduk. Jadi anggota badan dalam keadaan tunduk, ora gembeleng. Wa khusyu'il jawarih, lan khusyu'il jawarih, antenge piro-piro anggota badan. Jadi ketika seorang sholat ingin diterima sholatnya, itu 4 hal harus dilakukan. Yang pertama itu huduril qalbi, atine kudu hadir. Ketika kita sholat mulai takbiratul ihram bersamaan dengan niat, di hati niat kerentek usolli fardhal maghribi, isya'i dan seterusnya, mulai hamzah lafaz Allah sampai ro minimal hudur qalbinya cara fikih, mulai hamzahnya lafaz Allah sampai ro-nya lafaz akbar, kita hadirkan hati kita itu menghadap Allah, kita itu sedang melakukan penyembahan, menyembah Allah. Mulai Allah sampai akbar, ro-nya lafaz akbar, hati semua hadir, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Hatinya butuh hadir. Nah, kalau bisa mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam terakhir itu artinya terus eling karo Gusti Allah kalau bisa. Niki ngaten. Yang pertama, atine kudu hadir. Atine ketika takbir, ketika nyembah Gusti Allah, hadir, ngadiraken Gusti Allah. Jangan ngadiraken dunia, ngadiraken cicilan, angsuran, gajian, corona, gak usah digawa-gawa nalikane salat niku. Atine pun manceleng, mantep bahwa saya itu sudah menghadap Allah. Tapi seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka seakan kita dilihat oleh Allah dan seterusnya. Hatinya harus hadir, menghadirkan hati kita itu menghadap Allah. Yang pertama huduril qalbi. Lalu yang kedua wasyuhudil aqli. Akal juga hadir. Artinya akal ketika kita dalam sholat mulai takbiratul ihram, akal niku digunakan bahwa kita itu menghadap Allah. Aja mikir utang, aja mikir kerjaan, kodian, arep bada, arep fitrah, nggak usah dipikirkan. Jadi aja Allahu akbar, itu menghadap Allah, aja Allahu akbar, Allah biar lagi ning musola, lagi ning masjid, lagi ngadep Gusti Allah, pikirannya ning Jakarta, pikirannya ning bank, pikirannya ning cicilan, pikirannya ning bocah segala macam. Niki syuhudul akli, akal juga ikut hadir, konsentrasi penuh. Berarti konsentrasi, syuhudul akli. Wahudu'il arkan, lan DP-ne anggota badan. Jadi ketika kita sholat mulai takbiratul ihram, anggota badan kita itu yang huduk niku tunduk, aja sombong, sholat pecicilan, tangan yang kelembreng, beratane pecicilan, kelingak-kelinguk, enggang niku ora sopan, ora adabe karo Gusti Allah. Kudu khuduk, tunduk rendah lah. Wong tunduk pripun? Jenengan ngadep presiden mawon dengkul.
ngadep kiyaine mawon dengkul nggih, ngadep kiyaine ustaz mawon dengkul, nek ora ditakoni meneng bae. Lah ngadep Gusti Allah pecicilan niki jenenge ora khudu, jenenge ora anteng, ora tunduk. Tunduk niku nggih makhluk. Pusatkan pandangan kita kepada tempat sujud. Tangannya anteng, anggota badannya anteng. Letakkan kedua tangan kita, telapak tangan kita di atas hati kita, di atas dada, di atas perut, di bawah dada sebelah kiri. Cekeli atine. Mata sing anteng tunduk. Salat langit delengeran iki salat pecicilan, sikile anggang unggung. Salat ana HP moni dibuka, pas mesin siapa ya? Jebul. Niki mboten khudu, artine pecicilan niku sombong karo Gusti Allah, ngarepe Gusti Allah pecicilan. Delangaran mboten pareng. Ini harus khudu'il qalbi. Napa? Khudu'il arkan. Lalu yang keempat terakhir ada khusyu'il jawarih. Khudu' dan khusyuk hampir sama. Kalau khusyuk niku maknanya juga hampir makna khusyuk niku tunduk nggih. Khosya'ayah sya'u khusyu'an, maknanya niku rendah, merendahkan diri, takluk. Jadi anggota badan benar-benar anteng. Jadi khusyuk benar khusyuk anteng. Jawarih sakinah antenge anggota badan tunduk dipasrahaken karo Gusti Allah. Faman mongko utai sapane iku salat sapa man, barang siapa yang salat bila huduril qalbi tanpa hadire ati. Salat atine niku liab-yaban, atine plesiran, refreshing maring Jakarta, maring pantai, maring kemana saja. Ora hudur, fahuwa mongko teman iku musallin wong kang salat lahin kang lahan. Orang yang sholat tanpa hadirnya ati, atine niku kelayaban, niki musallin lahin, wong sing dolanan sholat, wong sing gluwean, dianggap wong sing sholat tapi gluwean, lahin kang lahan. Waman utai sapane mengku sholat sapa man bila syuhudil akli kelawan tanpa syuhudil akal, tanpa konsentrasi di dalam sholat, tanpa menghadirkan akal di dalam sholat, pikirannya mikir cicilan, mikir utang, mikir kodenan, mikir penggawean, dagang segala macam. Fahuwa mongko teman iku musallin wong kang sholat sahin kang lali sapa musalli. Jadi Allahu akbar tapi Allahu akbar nih, Allahu akbar pikirannya bambiar, pikirannya kemana-mana, dia adalah sholat yang lupa. Artinya wong sholat tapi kelalen. Jadi orang yang sholat tapi dia lupa di dalam sholat. Waman sapane wong sholat kang sholat sapa man bila hudu'il arkani kelan tanpa DP-DP anggota badan. Sholat tapi pecicilan. Pecicilan enggang. Ana wong teka glikut. Sapa kae sing teka keri ngoten niku. Ana lu baca tulisan kaose tulisane pilihlah saya semua. Niki bila khudu'il, bila khudu'il arkan, jadi tidak tunduk, anggota badan tidak tunduk, boten dengkluk, boten segala macam, boten bila khudu'il arkan. Fahuwa musallin jafin, fahuwa mongko temaniku musallin wong kang salat jafin kang wangkot, jadi wong sing wangkot, wong sing keras hatinya. Tengere wong wangkot nopo? Tengere wong sing keras hati kan sombong, teng salat meteng. Sholatnya kali HP dan jenengan cuma malah gitu omongan bocah ngomongi diomongi sampeyan orang rongok malah dolanan dewek marang kerik nyekel HP atau kandah dewek. Ini kok wong ora sopan, wong sing keras hati, wong sing jafin, jafa yajfu, jafaan niku dadi wong sing niku sans niku, tapi jafinya di sini bukan jafa yajfu jafaan nggih, tapi al jafi sing dari jama'i jufatan nggih, maknane niku keras hati. Nek jafun, jafaun niku maknane kasar, bengis. Dadi orang sing sombong lah nggih, wong sing keras hati. Dadi wong salat man sholat bila hudu'il arkan fahuwa musallin jafin, wong sing keras hati, wong sing sombong. Pententengan yang ngarepe Gusti Allah.
Waman utawi sapane ku salat sapa wong bila khusyuil jawarihi kelan tanpa khusyuk jawari, tanpa ketenangan diri dan jiwa di dalam salat ora anteng, fahuwa mongko taiman iku musallin wong kang salat khati'in kang luput. Salat tapi luput sebab apa? Wong salat becicilan, reg-reg nggih, macani WA, wonten sakniki nggih, anak-anak wonten niki. Lah wong kok melakukan salat itu semua lah kepengin diterima kepripun? Salatnya mboten ditampi. Lah ketika kepengin ditampa, salatnya diterima oleh Allah dilakukan 4 hal niku. Huduril qalbi, khusyu'il jawari, hudu'il qalbi napa malih? Syuhudil akli, hudu'il arkan, khusyu'il jawari. Waman utai sapane ku salat sapa wong bihadil arkani kelawan ikilah piro-piro rukun. Jadi barang siapa yang salat dengan 4 hal ini, atine hudur, akale juga hadir, konsentrasi di dalam salat, lalu anggota badan juga tunduk juga khusyuk anteng, maka fahuwa mongkutawi man iku musallin wong kang salat wafin kang nuhoni janji etam, berarti orang yang salatnya sempurna. Jadi ketika bisa melakukan 4 hal ini, dia adalah orang yang salat yang sempurna, salat sing wafin, sing sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bahwa dirinya sedang menghadap Allah dengan sedang bermunajat, sedang menyembah kepada Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat arada biha a'malut ta'ah duna a'malil mubahah. Sampun malih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.